Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Gunarif dari Forum News Network. Sebagian besar dari Anda, saya yakin masih ingat dengan video yang saya putarkan di awal tadi ya. Ya, itu benar, itu adalah video kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke kota Medan pada tanggal 4 November 2022 atau itu peristiwa terjadi 11 bulan lalu. Barangkali ada di antara Anda yang warga Medan atau warga Sumut yang sedang nonton konten saya ini eh, juga hadir pada waktu itu. Jadi bisa ikut menjadi saksi. Kunjungan itu dilakukan selang setelah sebulan sebelumnya, yakni tanggal 3 Oktober 2022, Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Saya waktu itu menyebutnya kunjungan itu sebagai cek ombak, tes seberapa kedalaman air. Sebagai sebuah tes atau cek ombak, itu Nasdem sangat berhasil karena Anies disambut sangat luar biasa di kota Medan. Mulai dari ketika dia tiba di Bandara Kuala Namu yang jaraknya ini lumayan jauh loh, 40 km dari kota Medan. Tapi masa itu sudah menyemut mengelu-elukan Anies. Belum lagi ketika dia melakukan kunjungan di kota Medan dan juga termasuk melaksanakan sholat Jumat ya kalau tidak salah ini di Masjid Sultan Maimun. Itu sambutan massa pendukung Anies ketika dia baru saja dideklarasikan oleh Nasdem. Partai Nasdem ini baru sendirian dia pada waktu itu mengusung Anies. Jadi artinya ini bisa disimpulkan adalah masih ya ada massa Nasdem dan ada relawan Anies. Saya kira yang lebih besar jumlahnya justru para relawan. PKS dan kemudian PKB, apalagi PKB ya, itu belum bergabung. Nah, makanya banyak yang terkejut ketika tanggal 2 Oktober lalu lingkaran survei Indonesia milik DNIJA itu melansir hasil sigi mereka. Hasil sigi mereka itu elektabilitas Anies di Sumut itu hanya 5%. Bagaimana mungkin elektabilitas Anies di Sumatera Utara bisa begitu jeblok? Bukan hanya jeblok. Saya sebut sih ini ancur-ancuran ya kalau cuma 5% ya. Kalau kita, saya kira sebagian Anda mungkin ya hanya sebatas nggak percaya, nggak yakin, gitu. Mana mungkin. Tapi bagi Partai Nasdem, khususnya DPW Sumatera Utara, jelas ini persoalan besar. Mereka menduga pasti ada upaya sistematis, itu ya mungkin maksudnya melakukan delegitimasi atau black campaign dan mendowngrade Anies Baswedan. Karena itulah kemudian mereka melakukan somasi terhadap LSI-nya DNIJA. Kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut dan kami juga ingin menguji hasil survei itu karena adanya kejanggalan itu, kata Ketua Partai Nasdem DPW Sumatera Utara Iskandar ST, dan dia ini nggak main-main karena dia sudah didampingi ratusan advokat di Sumatera Utara yang berkumpul di auditorium DPW Nasdem Sumatera Utara hari Senin ya tanggal 9 Oktober lalu. Ternyata sikap Nasdem itu kemudian diikuti juga oleh PKB. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Samsur Rijal menyatakan partainya itu ya membuka peluang akan ikut melayangkan somasi kepada LSI DNIJA yang atas hasil survei yang mereka rilis pada hari Senin lalu. Kita ingin bedah seperti apa pola sampling randomnya yang diambil, kemudian cara perhitungannya, apakah misalkan ini proporsional tidak, itu silakan dulu kata dia. Tapi di sisi lain, Cucu juga meminta masyarakat untuk hati-hati dan lebih kritis dalam melihat hasil survei ini ya. Bagi dia, hasil survei LSI DNIJA yang menempatkan Anies cuma mendapatkan 5% itu ada indikasi melegitimasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pasangan Amin. Ini Amin ini Anies Baswedan dan Muhaimin. Dia tidak menyebutkan siapa yang melakukan delegitimasi. Cuman kata dia jangan sampai keluarnya survei ini melegitimasi nanti apa langkah yang akan dilakukan. Maka saya himbau semua anak bangsa yang ada di kita ini, negeri ini, tolong jangan sampai membuat sesuatu yang memframing semua mindset yang ada pikiran masyarakat di Republik ini dengan survei-survei, itu kata dia.
Data yang dilansir oleh LSI Deni JA itu sesungguhnya merupakan publikasi survei di 5 provinsi dengan populasi pemilih terbesar, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Haji Al-Farabi, peneliti LSI Deni JA, maksud saya, memaparkan mereka melakukan survei pada periode tanggal 4 sampai 12 September 2023 dengan jumlah responden 1.200 orang, metodenya adalah multi-stage random dengan margin error 2,9%. Jadi kalau margin errornya 2,9%, ya angkanya nggak akan jauh-jauh ya, naik turun 2,9% itu. Hasil di Sumatera Utara itu Ganjar unggul telak dengan memperoleh suara 65%, Prabowo 30%, dan Anies hanya 5%. Kalau saya sih menyebutnya hasil ini sungguh fantastis ya. Bahkan bila dibandingkan dengan yang di Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai salah satu kandang banteng. Di Jawa Timur saja ini kalau SIG-nya dari LSI Deni JA menyebutkan bahwa bukan Ganjar Pranowo yang menang di sana, tapi Prabowo Subianto yang dia unggul tipis dengan elektabilitas sebesar 44,2%, Ganjar 41,5%, dan Anies itu hanya memiliki elektabilitas sebesar 15%. Tapi lumayan nih 11% ya. Jadi elektabilitas Anies di Jawa Timur itu lebih tinggi dibandingkan Sumut. Padahal Jatim ya, selama ini kan Anies disebutkan selalu jeblok. Tapi ternyata nggak sejeblok yang ada di Sumatera Utara. Mungkin kalau mau dicari-cari alasan pembenarnya karena Anies kan sejak tanggal 2 September lalu itu sudah menggandeng Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar, dan Jawa Timur adalah basis massa pendukung PKB di kalangan Nahdien ini kan sangat kuat, jadi suaranya sudah mulai merangkak naik gitu. Tapi supaya ini kita nggak jadi debat kusir gitu ya, mari kita bandingkan dengan hasil Pilpres 2019. Ini meskipun ada disclaimer akan ada peta perubahan gitu, tapi perubahannya pasti tidak sangat signifikan atau sangat dramatis ya. Pada Pilpres 2019 itu pasangan Jokowi Ma'ruf itu kendati unggul dari Prabowo Sandi itu hanya memperoleh suara 52,32%. Penting saya sebutkan perolehan Jokowi pada Pilpres 2019 ini untuk benchmark gitu. Karena ini kan kita bandingkan kalau dari suara tadi, dari elektabilitas tadi itu ya, itu Ganjar Pranowo itu jauh lebih tinggi dari suara Jokowi, perolehan Jokowi Ma'ruf atau Jokowi lah kita sebut ya. Apa mungkin? Kita apa masuk akal? Masa iya apa Ganjar Pranowo bisa suaranya jauh lebih tinggi dibandingkan Jokowi begitu? Padahal kita tahu kan Ganjar Pranowo itu ya hanya duplikat dari Jokowi. Jadi pasti nggak mungkin lah kalau suaranya Ganjar itu lebih tinggi dari Jokowi. Ini angkanya sekali lagi mencapai 65%. Ini fantastis bin Ajibun ya. Memang Ganjar ini siapa? Kok dia bisa melebihi perolehan suara Jokowi pada periode kedua kekuasaannya ya? Ini bukan pemilihan yang pertama, pemilihan yang kedua. Oke, mari saya ajak Anda untuk melihat kembali hasil pemilu legislatif. Kalau tadi pemilihan presiden, sekarang pemilu legislatif 2019. Ini juga di Sumut ya. Dan kemudian nanti kita bandingkan dengan basis partai pendukung masing-masing calon presiden, Ganjar, Prabowo, dan Anies. PDI Perjuangan ini pada pemilu legislatif 2019 di Sumatera Utara itu dia memperoleh suara 20,9%. Itu dari total suara di Sumatera Utara ya. Total suaranya yang sah itu berjumlah 6,7 juta. Jadi waktu itu PDIP memperoleh 1,4 juta suara, jadi total 20,95%. Pesaing terdekatnya yaitu Partai Gerindra itu memperoleh 904,05 ribu suara atau 13,48%. Berikutnya saya sebutkan persentasinya saja ya. Kemudian diikuti oleh Partai Golkar itu 13,11%, Partai Nasdem kemudian di urutan keempat dengan 12,22%. 12,22%. PKS itu memperoleh 9,47%, PAN 7,7%, Demokrat 5,8%, Perindo 4,8%, PKB 3,69%, P3 3,07%, dan Hanura 1,88%. Jadi kalau kita menggunakan data pemilu legislatif tahun 2019, ini total suara ini dari total suara partai pendukung Ganjar ya, ada PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Itu total 31,33%.
Suara partai pendukung Prabowo, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PBB, total 40,95%. Sementara total suara pendukung Anies memang paling kecil, yakni Nasdem, PKS, dan PKB itu 25,38%. Sebelum membahas angka-angka itu, saya harus memberikan disclaimer bahwa pilihan terhadap partai politik itu tidak selalu sejalan dengan pilihan terhadap calon presiden. Faktanya banyak pemilih P3 dan PAN, bahkan Golkar yang mendukung Anies. Salah satu buktinya adalah ada namanya KIB, ini bukan Koalisi Indonesia Indonesia Bangkit, ya, tapi Koalisi Kuning Hijau Biru. Ini yang didirikan oleh kader Golkar, P3 dan PAN. Mereka ini sangat militan mendukung Anies. Sebaliknya juga gitu, pasti ada partai-partai dari kalangan Nasdem, kemudian dari PKB, dan juga sebagian kecil dari PKS itu yang juga tidak akan memilih Anies gitu. Dia akan memilih capres yang lain dan kemungkinan besar itu larinya ke Prabowo. Dengan data pemilu legislatif 2019 saja, perolehan atau elektabilitas Ganjar itu sampai 65% di Sumut ini kan sangat tidak masuk akal. Ini elektabilitasnya 2 kali lipat dari suara perolehan partai pendukungnya, dan yang lebih nggak masuk akal lagi itu jauh lebih tinggi dari perolehan suara Jokowi. Memang sekali lagi Ganjar ini sudah lebih hebat dari Jokowi gitu, dan dia sudah lebih hebat dari PDIP sehingga dia bisa mendongkrak perolehan suaranya sampai 3 kali lipat dari suara PDIP. Kan 3 kali lipat lebih ya ini, karena 20,sekian% saja, sementara suara dia, elektabilitas dia itu 65%. Jadi ada 2 soal menurut saya, bukan hanya soal suara Anies yang sangat kecil, tapi suara Ganjar yang saya salah nyebut ini, maksudnya elektabilitas bukan suara ya. Dan elektabilitas Ganjar itu sangat tinggi. Nah, soal elektabilitas Anies inilah Ketua DPW Nasdem Sumatera Utara Iskandar ST juga menengarai adanya kejanggalan. Kata dia pada bulan Mei 2023, LSI itu pernah merilis hasil survei bahwa elektabilitas Anies Baswedan 32,6%. Artinya hanya dalam waktu 4 bulan elektabilitas Anies Baswedan turun 28%. Rata-rata hampir 7% tiap bulannya. Ya kalau 28% bukan 7% ya, 7% ini. Tapi saya ini kok belum saya belum menemukan di mana ini publikasinya, karena ini penting apakah betul ada angka semacam itu, dan ini saya kira tidak masuk akalan lagi kalau memang betul seperti yang disebutkan oleh Iskandar tadi. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei. Kemudian kami melihat hasil survei tersebut semuanya dalam bulatan tanpa ada desimal. Itu kata Iskandar ST. Yang alasan ketiga, kata dia, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang dia dapatkan. Dari 33 kabupaten atau kota yang ada di Sumut, itu 20 kabupaten atau kota merupakan basis pendukung Anies Baswedan, terutama di wilayah pesisir timur dan Tapanuli Selatan. Kami memprediksikan Anies Baswedan akan menang secara mutlak di 20 kabupaten atau kota tersebut. Jadi kami meminta dengan tegas kepada LSI Dinijaya untuk menyampaikan bagaimana penerapan dan metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut. Kami mendesak asosiasi lembaga survei termasuk pemerintah, dalam hal ini adalah OJK, untuk melakukan investigasi aliran dana kepada lembaga-lembaga survei yang kami duga rutin melakukan survei dan menggiring opini publik kepada pihak-pihak tertentu. Bagaimana respon dari LSI Dinijaya kepada media? Haji Al-Farabi, peneliti dari LSI Dinijaya, menilai somasi itu berlebihan. Itu sikap yang lebay dan tidak proporsional. Itu hasil riset yang harusnya direspon dengan hasil riset yang lain, kata Haji. Haji menyebut survei yang dilakukan di Sumatera Utara merupakan bagian hasil breakdown dari survei nasional yang melibatkan 1.200 responden. Dari hasil survei itu, kata Haji, dukungan ke Anies di wilayah Sumut masih lemah. Jadi jangan hanya terpaku pada angka yang hanya 5% itu di survei kami September atau survei Juli 2023. Anies hanya 7,5% di Sumut. Artinya dari dua survei itu Anies memang masih lemah di Sumut, itu kata Haji. Nah, supaya tidak debat kusir atau debat pokrol bambu, sebaiknya dibuat saja forum yang terbuka di publik. Bagaimana metodenya, samplingnya, pengolahan datanya, dan QC-nya ya, quality control-nya bagaimana, dan yang paling penting ini mesti disebutkan siapa penyandang dananya. Aku yakin nggak perlu pakai taruhan lah ya, nggak mungkin LSI Dinijaya itu membiayai sendiri surveinya. Memang dia sekarang sudah jadi donatur gitu untuk survei ya.
Hanya saja kecurigaan tim Anies terhadap lembaga survei itu memang cukup beralasan ya, karena apalagi Anies itu punya pengalaman dalam berurusan dengan lembaga survei dan khususnya LSI Denny JA ini. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ketika Denny JA masih menjadi konsultan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono yang bersama Silviana Murni, itu mereka juga pernah melansir hasil survei bahwa pasangan Anies Sandiaga itu akan tersingkir pada putaran pertama. Dan AHY serta Silviana Murni itu suaranya di urutan pertama. Jadi yang masuk putaran kedua nantinya adalah AHY berpasangan dengan Silviana dan Ahok itu dengan Jarot. Ternyata itu malah klien Denny JA yakni AHY dan Silviana itu yang tersingkir tersingkir di putaran pertama, dan kemudian yang masuk putaran kedua adalah pasangan Anies Sandiaga dan Jarot Ahok dengan Jarot. Dan kemudian seperti kita ketahui itu Anies dan Sandiaga itu menang telak karena sampai 2 digit. Nah, apakah benar kecurigaan dari Nasdem dan PKB ini merupakan bahwa LSI ini, publikasi survei ini merupakan bagian dari tadi proses delegitimasi, proses downgrade terhadap Anies? Sebab kalau melihat beberapa kali kegiatan yang dilakukan oleh relawan Anies, yang dilakukan di berbagai daerah itu dia disambut dan dielulukan, bahkan itu saya melihatnya mudah muncul menjadi euforia ya. Salah satunya adalah kegiatan Jalan Gembira yang dilakukan di Makassar 24 September lalu, yang diklaim itu dihadiri lebih dari 1 juta orang. Tadi di Makassar ya, yang luar biasa gitu ya. Dan yang terbaru ini secara mengejutkan, kendati Caimin tampil sendiri dalam Jalan Sehat di Malang tanggal hari Ahad tanggal 7 Oktober. Jadi berapa hari lalu ya? Tiga hari yang lalu ya. Itu juga dia disambut oleh lautan massa. Massanya membludak. Padahal Malang ini kan dikenal sebagai kandang banteng. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.